Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, seorang pria bernama Umar, 32 tahun, bekerja sebagai sopir taksi online. Ia dikenal jujur, pekerja keras, dan selalu tersenyum meski hidup pas-pasan. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap tabungannya yang tak seberapa, dan sebuah gambar Ka'bah yang sudah mulai lusuh, berdoa agar suatu hari bisa membawa ayah dan ibunya ke tanah suci. Matahari belum sepenuhnya naik saat Umar memanaskan mesin taksinya. Udara pagi Jakarta masih segar, belum tercemar debu dan kemacetan. Burung-burung gereja masih ramai berceloteh di kabel listrik, dan pedagang nasi uduk baru membuka lapaknya. Tapi Umar sudah bersiap sejak subuh. Selalu begitu, sudah bertahun-tahun. Ia percaya pagi adalah waktu terbaik untuk mencari rezeki. Umar, 32 tahun, berpakaian sederhana. Kemeja biru polos dan celana panjang hitam. Rambut disisir rapi. Wajah bersih meski tampak lelah. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di gang sempit daerah Tanah Abang, bersama ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Sebelum berangkat, ia selalu mampir ke kamar orang tuanya. Ia mengecup tangan mereka pelan. Umar, "Pak, Bu, saya jalan dulu ya. Doain banyak penumpang hari ini." Ayahnya hanya tersenyum sambil mengangguk. Matanya mulai kabur karena usia. Ibunya merapikan kemeja Umar seperti saat ia masih kecil. "Ibu, hati-hati di jalan nak. Jangan lupa makan siang. Jangan ngebut." "Ayah, kalau hari ini sepi, pulang aja. Gak usah maksa." Umar mengangguk, lalu berjalan keluar rumah, melewati gang yang sempit, menuruni anak tangga, dan menaiki mobil tua yang sudah menjadi sahabatnya selama 5 tahun terakhir. Sebuah sedan limo bekas. Catnya sudah mulai kusam, tapi mesinnya masih bandel. Ia duduk sebentar, membuka dompetnya. Ada selembar foto kecil Ka'bah yang sudah mulai kusam. Ia menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum pahit. Umar dalam hati, "Satu hari, ya Allah, satu hari saja, biar aku bisa bawa bapak sama ibu ke sana." Di tengah kemacetan Jakarta, Umar menjalani hari-harinya, mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain. Ada yang ramah, ada yang cuek, ada yang bayar pas, ada yang pura-pura sibuk pas disuruh transfer. Di warung tempat mangkal, Umar biasa ngumpul dengan teman-teman sesama sopir online. Mereka bercanda, ngopi, sambil curhat soal penumpang aneh atau macet yang bikin stres. Teman sopir, Rudi, "Mar, lo tuh terlalu serius mikirin hidup. Santai aja kayak gue. Mau haji, gue juga mau. Tapi kan kita nggak usah mimpi terlalu tinggi." Umar, "Tapi siapa tahu dok, kan nggak ada yang nggak mungkin." Teman lain, Jaka, "Ya tapi lo tuh cuma sopir taksi Mar. Haji tuh mahal. Mau nabung sampai tua juga belum tentu cukup." Tawa pun pecah di antara mereka. Umar hanya tersenyum kecil, tak membalas. Ia tahu mereka bercanda, tapi juga tahu mereka benar, sedikit. Namun dalam hati kecilnya, Umar tidak pernah melepaskan impian itu. Meski kadang ia sendiri bertanya, apakah itu sekadar mimpi yang terlalu tinggi bagi orang sepertinya? Setelah seharian di jalanan, Umar pulang larut. Tubuhnya letih, tapi ia tetap sempat mengobrol dengan ibunya sambil makan malam. Kakaknya, Lela, menyetrika baju sambil mendengarkan. "Lela, masih mimpi naik haji Mar?" Umar, "Masih dong. Doa nggak pernah basi mbak." "Ibu, kalau memang rezekinya, pasti Allah kasih. Tapi jangan terlalu memaksakan. Kami sudah senang lihat kamu sehat, kerja halal." Umar tersenyum. Ia menatap lagi gambar Ka'bah yang ditempel di dinding kamarnya. Umar dalam hati, "Kalau memang ini bukan buat aku, ya Allah, izinkan setidaknya orang tuaku bisa melihat rumahmu sebelum kau panggil mereka." Ia memejamkan mata. Di luar Jakarta masih terjaga, tapi di dalam kamar sempit itu, harapan Umar terus hidup. Meski hanya seukuran selembar foto kecil. Setelah pagi hari yang penuh doa dan harapan, Umar mulai menjalani hari sebagaimana biasanya. Ia menyalakan aplikasi taksi online dan segera mendapat order pertama.
Penumpang pertama, seorang karyawan muda berwajah lelah yang tampaknya habis lembur. Umar menyambutnya dengan senyum sopan. "Selamat pagi, Mas. Tujuan ke Sudirman ya?" Penumpang hanya mengangguk sambil menatap ponselnya. Umar tidak ambil hati. Ia tahu tak semua orang ingin ngobrol di pagi hari. Tapi Umar selalu menjaga kesopanannya. Ibunya bilang, orang baik bukan dilihat dari siapa yang diajak bicara, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain, bahkan yang tak menyapanya sekalipun. Setelah order pertama selesai, Umar langsung dapat order kedua, ketiga, dan seterusnya. Ia melintasi jalan-jalan sempit kampung, hingga jalan besar Sudirman yang ramai dan penuh gedung tinggi yang ia tahu tak akan pernah ia masuki. Tiap kali lampu merah menyala, matanya kadang melirik ke billboard besar bertuliskan, "Program Haji Plus cicilan ringan, mulai 4 juta bulan." Umar hanya tertawa kecil. Umar dalam hati, 4 juta sebulan, lah makan aja masih dicicil kadang. Di sebuah warung tenda dekat terminal kecil, Umar dan beberapa sopir lain duduk beristirahat. Warung ini bukan sekadar tempat makan, tapi juga semacam pos komando bagi para sopir online yang ingin bertukar cerita dan keluh kesah. "Rudi, Mar, kemarin tuh gue dapat penumpang bule, ngasih tip 100.000 bro, tapi langsung hilang juga, kayak mimpi." "Jaka, lu mah hoki, gue dapat ibu-ibu cerewet, bawa 5 anak, minta AC dingin, tapi gak mau bayar parkir." Tawa mengisi meja plastik itu. Umar ikut tertawa, meski sebenarnya pikirannya terbang entah kemana. Ia lebih banyak diam hari ini. "Rudi, Umar, lo mikirin haji lagi ya?" "Jaka, woi bro, udah deh, realistis dikit. Kita tuh hidup buat bertahan bukan buat terbang." "Umar, aku cuma pengen bahagiain orang tua, gak muluk-muluk. Cukup sekali ke tanah suci sebelum mereka tiada." Teman-temannya saling pandang, terdiam sesaat. Tapi kemudian Rudi mencoba mencairkan suasana. "Rudi, ya udahlah, semoga aja lu dapat sponsor dari langit." Tawa kembali pecah. Umar ikut tersenyum. Ia tahu teman-temannya tidak benar-benar jahat. Mereka hanya sudah terlalu lelah bermimpi. Umar pulang lebih awal hari itu. Ia membeli gorengan dan teh manis di pinggir jalan, lalu masuk ke gang sempit menuju rumah. Anak-anak kecil menyapanya dengan semangat. "Anak-anak, Om Umar pulang. Om Umar traktir gorengan dong." Umar mengacak rambut mereka sambil tertawa dan membagikan beberapa gorengan. Meski sedikit, ia senang bisa berbagi. Sesampainya di rumah, ia disambut bau masakan ibu, sayur asem dan tempe goreng. Ayahnya duduk di depan televisi menonton berita, dan kakaknya masih menjahit pesanan tetangga. "Lela, gimana hari ini Mar? Banyak order?" Umar, "Alhamdulillah, cuma capeknya lumayan juga." Ibu, "Ya udah, makan dulu. Jangan sering telat makan, nanti lambungmu rusak." Mereka makan bersama di ruang tamu kecil yang sekaligus jadi ruang makan dan ruang kerja kakaknya. Televisi tetap menyala, memperlihatkan cuplikan berita tentang kuota haji Indonesia tahun ini yang bertambah. Umar menatap layar itu lama. Hatinya diam-diam bergetar. Di kamar kecil itu, Umar kembali menatap tabungannya. 1 kaleng bekas biskuit yang diisi uang receh dan beberapa lembar pecahan 50.000. Ia membuka catatannya. Total baru 1.200.000 rupiah. Jauh dari cukup. Ia menatap langit-langit sambil terpejam. Doanya lirih. Umar berdoa, "Ya Allah, aku tahu aku ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau kau izinkan, walau cuma sekali, bawa aku dan orang tuaku ke sana. Aku gak minta kaya. Aku cuma minta 1 perjalanan, 1 sujud di depan Ka'bah. Itu saja." Umar kemudian tertidur. Dengan 1 tangan masih menggenggam foto kecil Ka'bah yang ia selipkan di dompetnya. Mimpi memang tampak mustahil. Sampai sesuatu dari langit benar-benar datang mengetuk pintu. Awan menggantung berat di langit, dan gerimis mulai berubah menjadi hujan deras. Umar masih menyetir meski sudah pukul 10 malam. Ia tidak biasa kerja selarut ini.
Tapi hari itu ia ingin menambah uang untuk periksa kesehatan ibunya minggu depan. Lagi pula ayahnya sedang tertidur pulas ketika ia pamit kembali keluar tadi. Jalanan mulai lengang. Lampu-lampu jalan tampak buram diterpa hujan. Di dalam mobil hanya terdengar suara wiper dan radio Islami yang mengalun pelan. Allah tidak akan membebani hambanya melampaui batas kemampuannya. Tiba-tiba notifikasi aplikasi muncul. Permintaan taksi lokasi Jalan Palem 9, Gang Sempit. Tidak terdaftar di Maps. Umar ragu. Lokasinya terpencil dan tidak masuk dalam titik resmi. Tapi entah kenapa jempolnya menekan tombol terima. Beberapa menit kemudian ia sampai di depan sebuah gang gelap. Hanya diterangi lampu temaram dari warung tutup. Hujan masih deras. Ia menurunkan kaca sedikit, lalu menyalakan lampu hazard. Tiba-tiba, dari dalam gang, muncul seorang lelaki tua. Kira-kira 70 tahun, tubuhnya kurus, mengenakan jubah panjang abu-abu, dan menutupi kepalanya dengan kain lusuh. Tangannya menggenggam tongkat kayu. Wajahnya samar karena gelap, tapi matanya memancarkan ketenangan aneh. Umar membuka pintu. "Assalamualaikum, Pak. Mau kemana?" Lelaki tua. "Waalaikumsalam, Nak. Bisa antar saya ke Jalan Mawar Lama, rumah nomor 11? Umar, "Bisa, Pak. Tapi maaf, tempatnya agak jauh." "Gak apa-apa." Lelaki tua. "Tak apa, Allah yang akan membalasmu." Umar agak heran dengan jawabannya, tapi tidak terlalu memikirkan. Ia membantu lelaki itu masuk ke kursi belakang dan mulai menyetir. Sepanjang perjalanan lelaki tua itu lebih banyak diam. Tapi setelah beberapa menit, ia bertanya tanpa memandang langsung. "Lelaki tua, kau terlihat lelah, tapi hatimu tetap terang." Umar kaget sedikit. "Lelah biasa aja, Pak. Namanya juga sopir. Ya begini kerjaannya." Lelaki tua, "Kau memikul banyak harapan ya?" Umar terdiam. Hatinya mulai terusik. Lelaki tua, "Kau ingin ke Baitullah?" Umar pelan, "Iya, tapi saya bukan orang berada, Pak. Saya tahu batas saya." Lelaki tua, "Batasmu bukan di dompetmu. Batasmu di keyakinanmu." Umar mulai merasa ada yang tak biasa. Ucapan lelaki ini seperti menusuk hatinya, tapi lembut, tidak menghakimi. Mereka tiba di sebuah rumah tua sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tampak kosong, lampunya gelap, tapi lelaki tua itu menyuruh Umar berhenti. "Umar, Pak, ini rumahnya? Kok gelap?" Lelaki tua, "Ya, ini rumahku sejak lama, tapi aku hanya numpang lewat malam ini." Sebelum Umar sempat bertanya lagi, lelaki itu membuka pintu mobil. Sebelum keluar, ia menyodorkan sebuah kotak kayu kecil berukir sederhana dan menatap Umar. Lelaki tua, "Buka kotak ini besok, setelah subuh, jangan lebih cepat." Umar, "Pak, ini apa?" "Saya belum." Tapi lelaki itu sudah berjalan masuk ke halaman. Saat Umar melihat ke arah rumah dan kembali ke jalan, lelaki itu sudah menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara pintu. Rumah itu tampak kosong, seperti tak pernah didatangi siapapun. Umar turun dari mobil, memanggil, tapi tak ada jawaban. Hujan masih turun deras. Umar memegang kotak kayu itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti sedang menggenggam sesuatu yang lebih berat dari emas, lebih dalam dari logika. Ia menaruhnya di kursi depan, menyetir pulang dalam diam, tak membuka radio, tak menyalakan musik. Di rumah, ia masuk pelan-pelan. Ibunya sudah tidur. Kakaknya menatap Umar sebentar dari ruang tamu. "Lela, kamu kenapa, Mar? Mukamu pucat." Umar, "Gak apa-apa, Mbak. Cuma ketemu orang aneh. Baik, tapi aneh." "Lela, hati-hati. Jangan asal percaya orang ya." Umar hanya mengangguk dan masuk ke kamar. Ia meletakkan kotak itu di atas meja kecil. Matanya tak bisa lepas darinya. Tapi ia ingat pesan lelaki tua itu. Setelah subuh, malam itu Umar tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena hatinya penuh pertanyaan. Siapa lelaki itu? Kenapa tahu soal keinginannya naik haji?
Kenapa memberinya kotak misterius? Umar memandangi foto kecil Ka'bah seperti biasa. Tapi kali ini, rasanya ada sesuatu yang berbeda. Besok subuh akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah hidup Umar, dan ia belum tahu bahwa impian paling besarnya akan dijawab lewat jalan yang tak pernah ia duga. Umar terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Entah kenapa, hari itu jantungnya berdebar sejak membuka mata. Ia duduk perlahan, menatap meja kecil di sudut kamar. Di atasnya, kotak kayu kecil dari lelaki misterius malam itu masih tergeletak, diam dan sederhana, namun seolah memancarkan daya yang tak bisa dijelaskan. Azan subuh terdengar dari masjid di ujung gang. Umar berwudu. Salat subuh dengan khusyuk luar biasa, lebih khusyuk dari hari-hari biasanya. Air mata mengalir perlahan di pipinya saat sujud terakhir. Ia berdoa, panjang, lirih, tulus. Setelah salam, ia berbalik dan duduk menghadap kotak itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutup kayunya. Di dalamnya hanya ada dua benda. Satu, sepucuk surat tulisan tangan di atas kertas kuning tua. Dua, sebuah karcis bercap resmi bertuliskan, undangan istimewa, jamaah, haji. Tahun ini 3 orang atas, nama Umar bin Salim dan orang tua. Umar tercekat, ia hampir tak percaya. Tangannya memegang karcis itu dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang suci. Ia lalu membaca surat itu. Isi surat, wahai Umar, hamba yang tak pernah lelah berharap pada Tuhannya. Allah mendengar, bahkan ketika dunia diam. Allah melihat, bahkan saat semua mata berpaling. Kau telah mengetuk pintunya dengan sabar, maka lihatlah kini, pintu itu terbuka. Perjalananmu ke tanah suci telah ditulis, bukan karena uangmu, bukan karena statusmu, tapi karena ketulusan dan cintamu kepada orang tuamu. Jangan tanyakan dari siapa ini datang, yang penting, terimalah, kau akan dihubungi hari ini oleh perwakilan. Dan satu lagi, jika kau bertemu kembali dengan lelaki tua di tanah suci, ucapkan, aku telah tiba. Salam dari langit. Umar jatuh bersimpuh, menangis. Air mata tak bisa dibendung. Isak tangisnya menggetarkan kamar. Ia segera membangunkan ayah dan ibunya. Umar, Pak, Bu, bangun sebentar. Ini nyata. Kita akan ke tanah suci tahun ini. Bertiga. Kedua orang tuanya awalnya mengira Umar bermimpi. Tapi ketika melihat surat itu, karcis itu, dan melihat wajah anak mereka yang penuh keajaiban, mereka tahu ini bukan mimpi. Ibu Umar menangis lebih kencang, memeluknya dengan erat. Ayah Umar hanya diam lama, lalu sujud di lantai sambil menangis. Kakak Umar menyusul, ikut larut dalam suasana yang tak pernah mereka bayangkan bisa nyata. Beberapa hari kemudian, Umar benar-benar dihubungi oleh Yayasan Perjalanan Haji milik seorang dermawan misterius. Semua biaya sudah ditanggung penuh. Pendaftaran, persiapan, manasik, semuanya lengkap. Tidak ada penjelasan rinci, hanya nama Umar dan orang tuanya sudah terdaftar atas program undangan haji istimewa. Para tetangga gempar, teman-teman sesama sopir kaget dan nyaris tak percaya. Rudi, Mar, lo serius? Haji? Tahun ini? Sama orang tua lo? Umar hanya tersenyum. Gue juga masih gak percaya do. Tapi Allah ternyata maha besar. Beneran gak ada yang gak mungkin. Hari keberangkatan tiba. Umar dan kedua orang tuanya naik bus menuju bandara bersama jamaah lain. Sepanjang perjalanan, Umar hanya menggenggam tangan ibunya. Matanya berkaca-kaca melihat ayahnya mengenakan pakaian ihram untuk pertama kali. Sesampainya di Makkah, saat pertama kali melihat Ka'bah, Umar menangis tersedu-sedu. Lututnya lemas, ia sujud. Orang tuanya di sisi kanan dan kirinya. Mereka bertiga memeluk dalam pelukan haru. Haji bukan lagi impian, tapi kenyataan yang lebih indah dari segalanya. Malam di pelataran Masjidil Haram, Umar duduk sendiri setelah sholat. Angin malam menyentuh pipinya. Lampu-lampu menyinari pelataran putih itu. Lalu,
Dari kejauhan, ia melihat seseorang berjalan perlahan. Lelaki tua berjubah abu-abu, bertongkat, dengan senyuman damai. Umar berdiri. Langkahnya berat oleh emosi. Ia berjalan mendekat, dan lelaki itu mengangguk pelan. Umar dengan air mata, "Pak, saya sudah tiba." Lelaki itu tersenyum, lalu berkata, "Lelaki tua, dan kau tak pernah sendiri. Allah tak pernah jauh." Kemudian lelaki itu berbalik, berjalan pelan menyusuri pelataran, lalu menghilang di tengah kerumunan. Umar tidak mencoba mengejar. Ia tahu tidak perlu. Keikhlasan, bakti kepada orang tua, dan keyakinan yang tak tergoyahkan akan selalu menemukan jalannya, bahkan melalui hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Hari-hari berlalu di tanah suci, seperti dalam mimpi. Umar menjalani semua rangkaian ibadah haji dengan penuh khusyuk. Dari tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga melontar jumrah di Mina. Umar terus bersama kedua orang tuanya. Ia bukan hanya menjalani ibadah, tapi juga menunaikan harapan hidup yang selama ini hanya ia sampaikan lewat sujud tengah malam. Di Arafah, ia berdoa dengan sangat lama. Ia tak hanya meminta untuk dirinya, tapi untuk semua sopir taksi yang merasa mimpi mereka terlalu tinggi, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabat yang dulu menertawakannya. Ia bahkan menyebut nama Rudi dan teman-temannya satu persatu. Doa itu bukan hanya ratapan, tapi ucapan terima kasih pada Tuhan, karena menjadikan harapan kecilnya nyata. Malam setelah mabit di Muzdalifah, mereka beristirahat di tenda. Ayahnya tidur tenang, ibunya memejamkan mata sambil menggenggam tasbih. Umar duduk menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia teringat semua momen sebelum ini, hari-hari ketika ia hanya bisa memandangi Ka'bah dari stiker di kaca mobil taksi. Hari ketika ia mengantar penumpang yang pulang dari tanah suci, dan diam-diam ia menahan air mata karena ingin juga merasakan. Kini ia ada di sini, bukan sendirian, tapi bersama orang tuanya. Air matanya menetes tanpa suara. Percakapan malam itu dengan ayahnya. Setelah bangun, "Ayah," pelan, "Mar, ayah pengen bilang sesuatu." Umar, "Iya ya, ayah. Terima kasih. Kau sudah bawa ayah dan ibu ke sini. Kau gak pernah menyerah, padahal dunia bilang kau gak bisa." Umar menunduk, menahan air mata. "Saya cuma ngikutin jalan yang Allah kasih ya. Semua ini bukan karena saya, ayah. Bukan, ini karena hatimu, doamu. Itu yang lebih besar dari uang, dari jabatan. Kau laki-laki sejati, Mar." Umar tak sanggup bicara. Ia hanya memeluk ayahnya lama-lama dalam diam. Beberapa hari kemudian, di Madinah, Umar dan orang tuanya singgah di Madinah, berziarah ke makam Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, Umar berdiri lama, sangat lama, tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri dengan mata tertutup, mengirim doa dari lubuk hati terdalam. Dalam hatinya, ia menyampaikan rasa syukur dan harapan, agar semua yang belum sempat mencium tanah suci juga akan sampai waktunya. Saat berjalan keluar Masjid Nabawi, seseorang menyentuh bahunya. Ia menoleh dan tidak ada siapapun. Tapi di tempat ia berdiri, ada selembar kertas kecil terlipat. Ia membukanya perlahan. Tulisan di sana hanya satu baris. "Kau telah menyampaikan salam kepada kekasihnya. Kini sampaikan salamnya kepada dunia." Umar menggenggam kertas itu dengan haru. Ia tahu ini bukan kebetulan. Kepulangan ke Indonesia, Umar, ayah, dan ibunya pulang, disambut keluarga besar, tetangga, teman-teman. Beberapa yang dulu menertawakannya sekarang memeluknya sambil menahan tangis. Mereka tak hanya melihat Umar sebagai sopir taksi biasa, tapi sebagai sosok yang sudah menjadi bukti nyata bahwa doa dan kesabaran bisa mengalahkan logika dunia. "Rudi, gua gak ngerti, Mar. Lu tuh luar biasa. Maafin gua ya, pernah ngetawain lu dulu." Umar
tersenyum. "Gua gak pernah marah, Do. Semua orang punya waktunya. Lo juga pasti akan ke sana. Jangan berhenti berdoa." Umar kembali ke kehidupan lamanya, tapi tidak dengan hati yang sama. Kini ia jadi inspirasi di lingkungannya. Banyak yang datang padanya minta nasihat. Ia tetap menyetir taksi sesekali, tapi juga jadi pembicara kecil-kecilan di masjid-masjid kampung. Ia tidak pernah sombong, tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Ia hanya berkata, "Saya cuma orang biasa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa." Ketika dunia menertawakan impianmu, Tuhan sedang menyiapkan kejutan untuk membuktikan bahwa tak ada yang mustahil baginya. Asalkan kau tetap sabar, terus berbakti, dan tak berhenti berharap. Sejak kepulangan dari Tanah Suci, kehidupan Umar memang tak berubah dalam hal kemewahan. Rumahnya masih sama, tak ada mobil mewah di garasi. Ia masih sering terlihat menyapu halaman, memeriksa ban taksinya sendiri, dan menyapa tetangga dengan senyuman. Namun ada satu hal besar yang berubah, caranya dipandang dunia, dan caranya memandang dunia. Cerita tentang Umar, sang sopir taksi yang berhaji secara ajaib, menyebar perlahan. Bukan melalui berita besar, tapi dari warung ke warung, dari masjid ke masjid, dari satu jamaah ke jamaah lain. Beberapa bahkan menyebutnya Pak Haji Langit. Tapi Umar selalu menolak gelar itu dengan senyum canggung. "Saya bukan siapa-siapa," katanya suatu hari. "Saya cuma manusia biasa yang pernah diberi hadiah luar biasa." Setiap kali ia diminta bercerita, ia selalu mulai dengan doa. Lalu dengan suara tenang dan jujur, ia menceritakan semuanya. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyalakan harapan dalam hati orang lain. Suatu sore, saat hujan gerimis turun membasahi desa, Umar duduk di beranda rumahnya sambil menyiapkan teh. Tiba-tiba, seorang lelaki muda muncul di depan pagar. Rambutnya basah, wajahnya penuh kelelahan. Lelaki itu berkata, "Pak Umar, saya jauh-jauh datang dari Lampung. Saya dengar cerita Bapak. Saya juga sopir. Saya juga ingin bawa ibu saya ke Tanah Suci. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana." Umar berdiri, mendekat, dan mempersilakan masuk tanpa ragu. Ia menyuguhkan teh panas, dan mereka duduk berdua di teras. Umar tak memberi janji, tak memberikan tips ajaib. Ia hanya menggenggam tangan lelaki muda itu dan berkata, "Mulai dari sujud, sisa jalannya nanti Tuhan yang buka." Suatu malam Umar bermimpi kembali berada di pelataran Ka'bah. Ia duduk seorang diri, lalu dari kejauhan ia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu kembali muncul, berjalan dengan tongkat, seperti dulu. Kali ini lelaki itu menghampiri Umar dan duduk di sampingnya. "Lelaki tua, kau sudah menunaikan bagianmu, Umar." "Umar, tapi siapa Bapak sebenarnya?" Lelaki itu hanya tersenyum, memandang ke arah langit. "Yang penting, kau sudah tiba, dan kau sudah kembali. Itu cukup." Lalu lelaki itu berdiri, melangkah perlahan ke tengah pelataran. Umar ingin mengejar, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat saat lelaki itu berubah menjadi cahaya samar, lalu menghilang dalam hembusan angin malam. Beberapa tahun berlalu. Umar kini masih sopir, tapi tak hanya di jalan. Ia juga menjadi sopir ruhani, mengarahkan hati banyak orang yang merasa tak layak bermimpi besar. Setiap malam Jumat, di mushola kecil dekat rumahnya, ia mengadakan majelis kecil. Isinya bukan ceramah panjang, tapi cerita-cerita harapan. Ia duduk melingkar bersama anak-anak muda yang merasa hidup terlalu berat. Dan ia selalu mengakhiri pertemuan dengan satu kalimat, "Jangan malu bermimpi, karena Tuhan tidak pernah mentertawakan hambanya yang berharap."